Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Sulaimana, dan dari Sulaiman ibni Yasar bin Yasar, qala berkata, karena ada fulanun fulan, yutilu memanjangkan fulan, al-ulayaini dua rakaat pertama, minad duhri dari sholat duhur, wa yuhaffifu dan meringankan fulan al-asri yaitu sholat asar, wa yaqra'u dan membaca fulan fil maghribi di dalam sholat maghrib, bikisaril mufassali yaitu dengan surat-surat pendek yang ada di akhir Al-Quran, wa fil isya'i dan di dalam sholat isya, biwasatihi yaitu membaca di tengah-tengah, wa fis subhi dan di dalam sholat subuh, bitiwalihi dengan memanjangkannya. Faqala maka berkata Abu Hurairah, ma sholaitu tidaklah salat aku wara'a di belakang ahadin seseorang itu, asbaha yang lebih mirip sholatun sholatnya bi Rasulillahi dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hada dari ini. Akhraja mengeluarkan hu akan hadis An-Nasaiyu Imam An-Nasai bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang dia itu sholatnya ketika dua rokaat pertama pada sholat duhur, dia memanjangkan sholatnya. Kemudian di dalam sholat asar, dia pun meringankan sholatnya. Lalu di dalam sholat maghrib, dia menggunakan surat-surat pendek yang ada di akhir Al-Quran. Ketika sholat isya, dia menggunakan surat-surat pendek yang tengah-tengah. Kemudian ketika sholat subuh, dia menggunakan surat yang cukup panjang. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, tidaklah aku sholat di belakang orang itu yang lebih mirip sholatnya
dengan Rasulullah. Artinya begini, Pak. Ada seorang laki-laki itu yang sholatnya mirip sekali dengan Rasul. Yang pertama apa? Yang pertama ketika beliau sholat duhur, ternyata sholat duhur itu tidak pendek, Pak, melainkan panjang. Durasinya panjang. Terkadang kalau kita sholat duhur karena jamnya di sela-sela istirahat, Pak ya, jadi cukup pendek, kemudian bisa istirahat sejenak, makan siang, kemudian lanjut kerja. Namun kalau mengikuti Rasul, ternyata sholat duhur Rasul itu cukup panjang. Sebagaimana yang kami sampaikan minggu lalu, seakan-akan panjang durasinya, yaitu membaca surat As-Sajdah. Seperti itu. Kemudian ketika masuk sholat asar, maka sangat meringankan sekali separuh dari panjangnya sholat duhur. Katakanlah kalau sholat duhur 100%, maka sholat asar 50%. Lebih meringankan untuk melaksanakan sholat asar. Kemudian ketika masuk ke dalam sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu di hadis ini wa yaqra'u fil maghribi biqisaril mufassali, yaitu menggunakan surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran atau akhir dari Al-Quran. Jadi surat-surat pendek itu digunakan, Pak, untuk membaca ketika sholat maghrib. Jadi durasinya tidak lama. Maka maghrib itu cukup pendek sebab waktunya pun juga singkat. Seumpama panjenengan sholat maghrib, kemudian yang dibaca Al-Baqarah, Pak, kira-kira sudah masuk isya atau melebihi isya, Pak? Lebih isya. Wong 1 juz saja kalau normal ya 1 jam. Nah, kalau normal, Pak ya. Kalau tidak normal bisa berjam-jam. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan qisaril mufassali? Yaitu adalah surat-surat yang pendek, kemudian ulama pun membagi. Jadi ulama membagi yang dimaksud dengan surat-surat pendek itu apa aja. Jadi ada bacaan surat pendek bagian panjang, ada surat pendek bagian tengah, ada surat pendek ya bagian pendek. Maka yang bagian panjang itu, Pak, yaitu ketika dalam waktu sholat subuh. Jadi kalau di situ sholat subuh itu memanjangkan suratnya, yaitu dari apa? Dari antara surat Qaf sampai Al-Mursalat, Pak. Jadi antara surat Qaf sampai Al-Mursalat itu menurut ulama dibaca ketika waktu subuh. Kira-kira awak dhewe pun nate wong imame gak apal-apal ya. Jadi untuk sholat subuh itu durasinya dipanjangkan. Jadi walaupun sholatnya hanya 2 rakaat, namun untuk durasi suratnya itu masuk kategori surat yang panjang. Walaupun masih dalam kategori surat pendek, namun yang dimaksud pendek itu pendek ketika bagian panjang. Jadi pendeknya yang paling panjang. Kemudian yang kedua yaitu adalah bagian tengah. Bagian tengah fil isya'i biwasatihi. Jadi sholat isya itu bagian tengah. Bagian tengahnya apa? Yaitu antara surat An-Naba sampai Al-Lail.
menurut ulama. Jadi antara surat An-Naba awal juz 30 sampai surat Al-Lail senengane Mbah Surata. Ngoten iki, Pak. Nah, segitu. Jadi antara itu, antara An-Naba, kemudian ada apalagi di situ, Pak? Abasa dan seterusnya sampai masuk ke surat Al-Lail. Itu tergolong surat tengah-tengah. Nonton. Kemudian yang terakhir yaitu surat pendek yang dibaca di waktu sholat maghrib antara surat Ad-Duha sampai An-Nas. Itu yang dibaca. Pak, apakah boleh kita ya baca, pokoknya baca ya boleh saja. Namun kalau kita berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, ya seperti itu. Maka ada tiga bentuk, Pak. Untuk durasi sholat panjang, yaitu antara sholat duhur dengan sholat subuh. Itu durasi panjang. Kemudian durasi tengah-tengah, yaitu sholat isya. Dari durasi tengah-tengah itu sholat isya. Kemudian durasi pendek atau durasi ringan itu sholat asar sama sholat maghrib. Seperti itu. Jadi kalau kita menghitung atau kita ingin mencoba, Pak, berarti kalau panjang ya sholat duhur sama sholat subuh. Kalau tengah-tengah ya enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek sholat isya. Kemudian kalau yang paling ringan, paling cepat, yaitu sholat asar dengan sholat maghrib. Seperti itu. Wa an Jubairin, dan dari Jubair ibni Mut'imin bin Mut'im radhiyallahu anhu qala berkata, sami'tu mendengar aku Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca Rasul fil maghribi di dalam salat maghrib bituri dengan surat At-Tur. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Hadis ini menjelaskan suatu ketika Jubair sholat bersama Rasul, kemudian dia mendengar bahwa Rasul ketika sholat maghrib membaca surat At-Tur, yaitu cukup panjang, Pak, sekitar 49 ayat. Nah, berarti Rasul pun juga pernah untuk memanjangkan surat di waktu sholat maghrib. Nah, tetapi tidak sering-sering, Pak, cuman seringkali atau mungkin beberapa kali. Namun yang paling sering Rasul lakukan adalah meringankan atau memendekkan surat di waktu sholat maghrib. Jadi boleh sesekali panjang, kemudian silahkan untuk pendek. Karena mengingat durasi sholat maghrib itu begitu singkat. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, karena ada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca Rasul bis sholatil fajri pada sholat fajar yaumal jumu'ati yaitu bertepatan pada hari Jumat alam tanzilu yaitu surat As-Sajdah wahal ata alal insani dan surat Al-Insan muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Hadis yang berikutnya ini menjelaskan yaitu suatu ketika di sholat
fajar, sholat subuh yang bertepatan dengan hari Jumat, berarti kemarin. Rasul itu di rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Insan. Di mana maksud dari itu adalah permulaan manusia dan penutup manusia. Jadi ini juga cukup panjang, Pak. Ketika ini dilakukan hanya di subuh waktu Jumat. Jadi sholat subuh di waktu hari Jumat. Dan Rasul membiasakan untuk membaca kedua surat ini. Nah, itu. Jadi As-Sajdah kemudian ditambahkan dengan surat Al-Insan. Masya Allah. Itu kabeh niki. Walid Tabrani, dan dari Imam At-Tabrani min hadis Ibnu Mas'udin, dari hadis Ibnu Mas'ud yudimu dzalik, yaitu Rasul terus menerus melakukan itu. Jadi memang ada hari yang dikhususkan, ada bacaan-bacaan yang dikhususkan, itu bermaksud baik. Jadi untuk hari Jumat pagi subuh di hari Jumat, maka monggo silahkan untuk mencoba surat As-Sajdah kemudian plus surat Al-Insan. Apakah surat lain boleh, Pak? Boleh saja, tidak masalah. Cuman kalau ingin mencoba mengikuti sunnah Rasul dengan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, maka itu lebih baik atau baik, Pak? Lebih baik. Oh, ternyata ada sunnah Rasul yang di setiap hari Jumat, setiap subuh di waktu Jumat, bacaannya surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Masya Allah, perlu diapalki. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, berkata Hudzaifah, salat aku ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marat, maka tidaklah melewati bihi dengannya ayatun ayat rahmatin yang berkaitan dengan rahmat, illa waqafa, kecuali berhenti indah di sisinya, yas'alu, yaitu memohon Nabi. Wala ayatun, dan tidaklah ayat azabin yang berkaitan dengan azab, illa ta'awwadah, kecuali untuk memohon perlindungan minha darinya. Akhraja, mengeluarkan hu akan hadis al-khamsatu, imam 5. Hadis ini menjelaskan suatu ketika sahabat Hudzaifah salat bersama Rasul. Kemudian beliau mendengarkan bacaan Rasul, dan ketika melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, ayat-ayat yang mengandung makna rahmat, maka Rasul berhenti sejenak. Kemudian Rasul berdoa, Rasul memohon rahmat kepada Allah, lalu dilanjutkan bacaannya kembali. Ataupun ketika Rasul sedang membaca surat yang berkaitan dengan azab, yang berkaitan dengan siksaan,
maka Rasul pun berhenti sejenak. Kemudian Rasul memohon perlindungan kepada Allah dari siksaan-siksaan tersebut. Maka hadis ini, Pak, menunjukkan betapa ada respon, interaksi dengan kandungan-kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran. Jarang kali, Pak, kita bisa seperti demikian itu. Kadang kita membaca surat, ya membaca surat saja. Menghafal surat saja. Tanpa tahu maknanya, tanpa tahu artinya, tanpa tahu maksudnya. Seumpama misalnya, ketika kita membaca surat tentang hari kiamat, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, dan seterusnya. Kira-kira kita perlu, Pak, untuk berlindung dari hari kiamat yang luar biasa itu? Atau biasa-biasa saja? Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa selain kita berusaha untuk menghafal, kita pun juga berusaha untuk tahu makna kandungan dari ayat-ayat tersebut. Jika kaitannya dengan rahmat, dengan kebahagiaan, maka memohonlah kepada Allah agar mendapat kebahagiaan itu. Jika berkaitan dengan siksaan, azab, dan lain sebagainya, maka silahkan untuk berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar tidak tergolong dari orang-orang yang mendapatkan siksaan ataupun azab. Selain itu, Pak, di hadis Hudzaifah yang lain, ketika Rasul melewati bacaan tentang tasbih, Rasul pun juga berhenti sejenak. Lalu dia mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Fungsinya apa? Yaitu tadi untuk merespon segala maksud kandungan yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini boleh dilakukan saat sholat wajib? Sebab ternyata saya buka-buka, Pak, ini itu Rasul melakukan demikian itu ketika Rasul sedang sholat malam, Rasul sedang sholat tahajud, Rasul sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian laka Hudzaifah itu ikut sholat, ikut sholat. Ternyata sholat Rasul saat tahajud begitu panjang, begitu lama, dan setiap ayat-ayat entah itu yang berkaitan dengan tasbih, berkaitan dengan rahmat, berkaitan dengan azab, berkaitan dengan apapun itu, Rasul berhenti sejenak, kemudian Rasul berdoa kepada Allah, lalu Rasul melanjutkan bacaannya kembali. Nah, kalau diterapkan apakah boleh? Di waktu sholat wajib, sholat fardu, kemudian kita baca ayat, terus kemudian berkaitan dengan hal-hal tersebut, lalu berhenti sejenak. Sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian ulama tetap fokus hanya kepada sholat sunnah, terutama sholat malam. Karena disitulah saat manusia bermunajat kepada Allah, sedangkan yang lainnya pada merasakan tidur nyenyak, menikmati sepoi-sepoi angin kipas ataupun
AC. Nah itu, jadi sampai segitunya Rasul memberikan contoh praktek di dalam menjalankan sholat, terutama sholat sunnah, sholat tahajud yang begitu berat untuk dilakukan oleh manusia. Tidak hanya sebentar, melainkan begitu panjang, melainkan sampai yang ngikuti pun tidak bisa, saking panjangnya. Bahkan kaki Rasul sendiri pun sampai bengkak untuk melaksanakannya. Sedangkan kaki kita nggak bengkak Pak ya, justru berat badan itu menjadikan kaki kita bengkak. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Wa an ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata, qala bersabda Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, wa inni, dan sesungguhnya aku, nuhitu, dilarang aku, an akro'a, bahwa membaca Al-Qur'anul Qur'an, roki'an, dalam keadaan rukuk, au sajidan, atau dalam keadaan sujud. Fa'ammar ruku'u, maka adapun waktu rukuk, fa'adzimu, maka mengagungkanlah kamu semua, fihi, di dalamnya, ar-robba, yaitu Rob kamu. Wa amma sujudu, dan adapun waktu sujud, fajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah kamu, fit du'ai, di dalam berdoa. Faqaminun, maka doa yang dipanjatkan, ayyustajaba, yaitu berhak untuk dikabulkan, lakum, untuk kamu semua. Rawa, meriwayatkan hu, akan hadis, Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasul mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya aku ini dilarang untuk membaca Al-Quran. Dilarang untuk membaca Al-Quran ketika posisi rukuk maupun ketika posisi sujud. Jadi Rasul itu dilarang Allah membaca Al-Quran ketika posisi rukuk maupun ketika posisi sujud. Lantas apa yang dibaca Rasul? Yaitu ketika posisi rukuk, Pak. Maka agung-agungkanlah Tuhanmu, agung-agungkanlah Rabbmu. Kemudian ketika posisi sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa. Sebab apa? Sebab doa yang engkau panjatkan di waktu sujud itu berhak untuk dikabulkan atas kamu semua. Maksudnya begini, ketika Rasul itu rukuk, maka tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Umpama rukuk Allahu Akbar, kemudian baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, sami Allahu liman hamidah. Tidak diperbolehkan. Atau ketika sujud Allahu Akbar, baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Itu pun juga tidak boleh. Maka apa yang dilakukan ketika rukuk? Mengagung-agungkan Allah dengan bacaan zikir yang sudah ditetapkan oleh Rasul.
Yaitu apa? Secara masyhur, Pak. Yang termasyhur ketika rukuk panjenengan baca apa, Pak? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah, yang maha agung Allah. Maka azimun di situ ternyata sama dengan maksud hadis ini, fa'ammar ruku'u fa'adzimu. Maka ketika ruku agungkanlah Allah. Ngerti nggih? Jadi agungkanlah Allah. Maka subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim itu mengagung-agungkan Allah. Dan ketika posisi ruku, Pak, posisi ruku, ternyata hamba yang disebut manusia ini betul-betul merendahkan diri kepada Allah, betul-betul takluk kepada Allah. Semisal contoh, ketika kita diajarkan tentang unggah-ungguh aja, Pak, atau ada orang tua, kita jalannya gimana, Pak? Bungkuk nggih? Bungkuk sebagai bentuk unggah-ungguh penghormatan. Ternyata sholat pun luar biasa. Sebelum ada ajaran unggah-ungguh, Allah sudah memberikan bentuk karakter kepada sholat. Ada unggah-ungguh yang harus dilakukan seorang hamba terhadap Robnya. Dan waktu itu harus betul-betul mengagung-agungkan Allah, memuji-muji Allah di atas segala-galanya. Nah, kemudian ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah di dalam engkau berdoa. Doanya apa, Bu? Doanya waktu sujud, lali. Kalau tadi subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Jadi ada dua, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Yang keduanya sama-sama masyhur dan digunakan oleh kita sebagai umat Rasul. Namun ada, nanti kita bahas ada doa yang lainnya. Nah, subhana rabbiyal a'la yaitu maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Jadi tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak lebih tinggi kecuali Allah. Dan ketika ngapunten manusia itu bersujud, maka itu serendah-rendahnya orang, serendah-rendahnya hamba untuk memohon kepada Allah. Jadi ketika orang itu sujud, Pak, berarti dia adalah makhluk yang paling rendah. Karena apa? Karena kepala ini yang biasanya tegak, akhirnya justru turun ke bawah di lantai, turun ke bawah di tanah, bentuk bahwa merendahkan diri kepada Allah. Makanya ketika orang sujud kepada orang itu dipermasalahkan. Wong sujud itu harus kepada Allah, bukan kepada makhluk atau sesama makhluk Allah. Makanya diperhatikan di situ. Nah, kemudian di dalam sujud itu, Pak, ternyata Rasul itu membumbui, yaitu fajtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa ketika kamu dalam posisi sujud. Jadi ketika seseorang sholat kemudian posisi sujud, setelah membaca subhana rabbiyal a'la, maka disunahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Allah kata Nabi, faqaminun ayyustajaba lakum. Pasti akan dikabulkan,
dan berhak dikabulkan doa-doa orang yang sujud kepada Allah. Namun dengan catatan, Pak. Namun dengan catatan, yaitu ketika berdoa kepada Allah tidak menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi jumhur ulama mengatakan silakan berdoa sebanyak-banyaknya di waktu sujud, namun tidak boleh keluar dari konteks Arab atau bahasa Arab. Kira-kira sanggup, Pak? Sanggup, Bu? Nah, jadi ketika sujud kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang sudah kita pelajari, baik itu pendek ataupun panjang kalau bisa, dan itu menggunakan bahasa Arab. Terlebih, apakah boleh Pak menggunakan bahasa Indonesia? Karena kita sulit sekali untuk mengucapkan, melafalkan kalimat Arab. Untuk jumhur ulama Pak, itu ternyata masih memberatkan. Jadi untuk sujud, untuk menggunakan bahasa Indonesia masih memberatkan. Soalnya dia keluar dari konteks tuntunan tata cara sholat. Karena tidak boleh mengucapkan selain apa yang telah dituntunkan Rasul dalam melaksanakan ibadah sholat. Artinya yang kita bahas sebelum-sebelumnya tidak boleh ada kata-kata selain yang tertulis atau selain yang menjadi aturan sholat. Seperti umpama kita sholat, terus kemudian diem, terus dilanjutkan. Itu sudah keluar dari sholat. Begitupun ketika kita sujud, kemudian kita memohon kepada Allah, terlebih curhat Pak ya, ketika sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la, ya Allah Gusti tolong kula Gusti, iki masalah pekerjaan saya, ya Allah Gusti masalah rumah tangga saya, ya Allah Gusti masalah anak-anak saya, menggunakan bahasa Indonesia, terlebih percakapan manusia yang sering dilontarkan manusia, maka itu tidak diperbolehkan. Ngoten nggih, saged dipahami saking mriki. Jadi silakan panjenengan sujud, panjenengan berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dan cari yang menurut panjenenganmu mudah. Semisal Allahumma firli, Allahumma arhamni, Allahumma firli, Allahumma arhamni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, berikanlah aku rahmat. Ya, seperti itu. Kemudian seandainya gini, Pak. Bagaimana jika doa Indonesia kemudian disusun dengan bahasa Arab? Doa Indonesia kemudian disusun dengan bahasa Arab, maka beberapa ulama membolehkan asal bahasa Arabnya jelas, tidak salah susunannya, kemudian di dalamnya mengandung pujian kepada Allah, di dalamnya mengandung makna-makna yang terbaik, di dalamnya tidak berkaitan dengan keharaman-keharaman atau lain sebagainya. Maka di situ diperbolehkan untuk mentranslate dari doa-doa Indonesia kemudian menjadi doa-doa Arab lalu dilafalkan saat sujud. Namun kalau kerepotan, tetap silahkan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasul yang ringan-ringan untuk bisa dibaca waktu sujud.
Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.